Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, di siang hari yang cerah ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah problematika pada tubuh manusia, yaitu low back pain. Nah, low back pain merupakan sebuah nyeri punggung bawah yang ada pada tulang vertebra atau spesifiknya itu di bagian lumbal, yang nyerinya ini bisa tentang nyeri lokal ataupun bisa juga nyeri menjalar atau bahkan bisa keduanya. Nah, bedanya di sini saya akan menjelaskan tentang low back pain tapi berdasarkan evidence base dari KNGF guideline. Nah, di KNGF guideline nyeri punggung bawah atau LBP itu dibagi lagi menjadi dua. Ada spesifik, ada juga yang non spesifik. Nah, yang pertama, LBP non-spesifik. LBP non-spesifik adalah kasus di sekitar 90% dari semua pasien dengan nyeri punggung bawah yang penyebabnya tidak dapat diidentifikasikan. Itu tadi adalah LBP non-spesifik. Yang kedua, ada LBP spesifik. LBP spesifik itu biasanya ditandai dengan nyeri radikuler atau nyeri menjalar pada salah satu kaki, yang mungkin atau bisa juga tidak mungkin kita kaitkan dengan defisit neurologis. Nah, dalam KNGF guideline juga dijelaskan tentang red flag pada kasus LBP. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, red flag itu merupakan sebuah tanda-tanda yang kita sebagai fisioterapis itu nggak boleh melanjutkan rencana fisioterapinya. Jadi kita itu lebih untuk menyarankan pasien itu untuk kita rujuk ke dokter yang sesuai dengan penyakitnya. Itu tadi adalah red flag. Red flag low back pain pada KNGF guideline itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, pasien usia 50 tahun, rasa nyeri terus-menerus dan menyebabkan perubahan postur, lalu nyeri di malam hari, kelemahan, dan ada sejarah maligna. Maligna itu kanker atau tumor. Nah, tipe orang yang kehilangan berat badan tanpa sebab, lalu saat dicek lab itu eritrositnya meningkat. Nah, kalau misalkan ada seseorang dengan gejala-gejala tadi, itu bisa disimpulkan bahwa orang tersebut masih memiliki riwayat maligna atau cancer. Oleh karena itu merupakan red flag. Jadi red flag yang pertama itu adalah kanker. Yang kedua, riwayat fraktur kurang dari 2 tahun. Jadi kalau misalkan ada orang yang datang ke fisioterapis, lalu orang tersebut mengeluhkan pernah ada fraktur di vertebra dengan kurun waktu kurang dari 1 tahun, ya udah dia langsung masuk ke red flag begitu. Tapi ini saya lanjutkan ya. Riwayat fraktur kurang dari 2 tahun, pernah punya fraktur vertebra, usia 60 tahun, BMI kurang dari 20, artinya dia itu orangnya kurus, orang tua yang memiliki fraktur hip, riwayat penggunaan obat kortikosteroid dalam jangka panjang, saat perkusi, saat diketuk, ada local pain di daerah punggungnya, terus rasa tidak nyaman, ada axial pressure, ketika kepalanya ini ditekan ke bawah begini, itu dia ada nyeri pada spinal column. Nah, itu bahaya. Kurva torakal kifosis itu artinya kalau misalkan ada orang-orang dengan gejala-gejala tadi, bisa disimpulkan bahwa dia itu ada osteoporosis vertebra fraktur gitu. Lalu yang ketiga ada ankylosing spondylitis, yang keempat ada LBP parah setelah fraktur, lalu yang kelima ada spondylolisthesis. Lalu selanjutnya ada yang namanya diagnosis proses dalam KNGF. Nah, diagnosis prosesnya itu dibagi menjadi tiga bagian ya. Yang pertama itu history taking. Jadi kita meng-screening pasien untuk mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan dari tingkat keparahan dan sifat keluhan pasien. Lalu yang kedua itu ada examination atau pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang kita lakukan pada pasien itu menyesuaikan dengan informasi yang kita dapat dari history taking. Dari keluhan apa sih yang pasien
keluhan kepada kita. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan yang menyesuaikan dengan keluhan mereka. Lalu, pemeriksaan ini juga didasarkan pada gangguan struktur dan fungsi tubuh. Lalu, keterbatasan kegiatan. Jadi, kita juga harus memeriksa keterbatasan kegiatan pada pasien. Apakah pasien itu bisa duduk dalam posisi yang lama atau tidak? Bisa mengambil benda di bawah lantai atau tidak? Nah, kita memeriksa tentang keterbatasan kegiatan pasien. Meskipun kita sudah melakukan history taking dan juga pemeriksaan, tapi alangkah baiknya kita juga melakukan analisis. Jadi kita menganalisis kembali informasi-informasi yang kita dapat dari history taking dan pemeriksaan. Kita lihat lagi nih, apakah pasien ini benar-benar terhindar dari red flag atau tidak, begitu. Kalau misalkan pasien itu terhindar dari red flag, artinya kita bisa melanjutkan proses fisioterapi kita. Selanjutnya, ada tes spesifik. Jadi, tes spesifik yang saya jelaskan di sini itu adalah tes spesifik dari SLR dan dari SLAM test. Nah, SLR itu memiliki tingkat sensitivitas sekitar 91% dan spesifisitasnya sekitar berapa ya? 26%. Nah, kalau misalkan SLAM test itu sekitar 0,8 dari skala 1 sampai 8 untuk sensitivitasnya. Setelah kita melakukan tes spesifik, kita baiknya langsung ke langkah selanjutnya, yaitu intervensi. Jadi yang saya sarankan kepada teman-teman semua, kalau misalkan intervensi pada LBP, kalau menggunakan alat, kita bisa menggunakan SPD, kita juga bisa menggunakan TENS. Nah, lalu kalau misalkan tanpa alat, kita melakukan exercise nih untuk LBP yang myogenik ya. LBP yang myogenik, kita bisa melakukan William Flexion exercise. Gitu teman-teman. Dan kita sebagai fisioterapis, baiknya setelah kita melakukan tes spesifik dan juga kita sudah memberikan intervensi kepada pasien, kita berikan home program. Home program yang saya gunakan itu adalah tentang mengedukasi pasien dengan pola-pola gerakan yang benar. Misalkan, yang pertama akan saya berikan edukasi kepada pasien tentang pelvic tilting, tentang bagaimana sih gerakan yang benar untuk melakukan pelvic tilting, apa sih manfaatnya, waktunya nih, waktu yang harus kita berikan kepada mereka itu alangkah baiknya pagi hari kah, siang hari kah, atau sore hari, atau sebelum tidur. Nah, yang kedua ada bridging. Yang ketiga ada single knee to chest dan double knee to chest. Dan yang kelima itu ada hamstring stretch. Jadi 5 macam tadi akan saya edukasi kepada pasien untuk melakukan home program dari diri pasien tersebut. Ya, mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua mendapatkan informasi yang lebih lanjut lagi tentang low back pain. Ya, mungkin video saya cukupkan. Sekian dari saya, aktivis muda berani mencoba. Salam fisioterapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.